kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul secara virtual di dalam ruangan virtual ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama kami sampaikan apresiasi kepada Kantor Urusan Internasional Universitas Syakuala yang telah memediasi kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan mampu menginspirasi kita semua untuk menggali informasi yang lebih lanjut tentang studi di Amerika Serikat atau study in the USA. Ya. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan menghadirkan 3 orang narasumber. Yang pertama itu Ibu Melvina, ya, nanti akan menyampaikan materi yang pertama, Bu Melvina. Kemudian nanti dilanjutkan Bapak Adriansyah. Dan yang terakhir itu nanti akan disampaikan materinya Ibu Lilis Suada, ya. Baik, kita langsung saja ke pembicara pertama, Ibu Melvina. Ini saya bacakan sedikit tentang biografi beliau. Ini Ibu Melvina ini sehari-hari bertugas di jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syakuala, yang saat ini menjadi pelajar PhD student itu di bidang Teaching and Curriculum di Syracuse University, ya, di School of Education. Nah, Ibu Melvina ini untuk pendidikan S1 diselesaikan di jurusan pendidikan fisika di FKIP di Universitas Syakuala. Kemudian untuk S2 beliau mendapatkan Master of Education di bidang Curriculum and Instructions, fokusnya on Science Education dari Texas A&M University di Amerika. Mulai 2017 Bu Melvi ini melanjutkan studi S3-nya tadi untuk bidang Teaching and Curriculum di Syracuse University. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan Bu Melvina untuk memberikan paparannya. Ya, alright. Bagi yang lain selain dari Bu Melvina silakan di mute. Ya, selagi menunggu Bu Melvina, kami ingatkan tadi sudah untuk meng-unmute untuk peserta yang lain dan juga untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Karena nanti ada pemberian e-sertifikat dari Kantor Urusan Internasional Universitas Syakuala. Oke, Bu Melvi sudah kelihatan PowerPoint-nya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh dipanggil Miss Melvi aja, ataupun Bu Melvi. Oke, jadi materi hari ini yang saya siapkan adalah bagaimana menghacking Fulbright Scholarship. Jadi untuk saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3 dari Fulbright. Sedikit informasi, jadi ada beberapa skim daripada Fulbright Scholarship, itu ada untuk full scholarship, untuk master, doctoral degree, dan visiting program. Kemudian ada juga kesempatan untuk fellowship. Itu ada Fulbright FLTA, jadi kesempatan untuk mengajar bahasa Inggris selama 1 tahun di Amerika. Kemudian bagi profesional itu bisa melamar program namanya Humphrey Fellowship sekitar 1 tahun. Kemudian bagi guru SD level K-12 ya, dari SD, SMP ataupun SMA, itu bisa melamar Fulbright DAI. Kemudian bagi mahasiswa S1 untuk tahun ketiga atau keempat, kalau saya nggak salah, itu ada 2 program. Community College Initiative Program dengan Global Undergraduate Exchange Program. Kemudian untuk profesional ini juga ada Fulbright US Asian Visiting Scholar Initiative Program. Dan juga ada skim yang didanai oleh pemerintah Indonesia melalui Dikti. Itu nama programnya adalah Dikti Funded Fulbright Grant for Indonesian Lectures. Itu bagi PhD dan Visiting Scholar.
Kebetulan saya mendapatkan beasiswa funded Fulbright. Namun tahun ini programnya disuspend oleh pemerintah Indonesia. Mungkin mereka sedang mengatur ya budget untuk 5 tahun ke depan. Nah, presentasi saya kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan beasiswa khusus untuk Fulbright Master dan Fulbright Doctoral Degree. Alright, jadi ini adalah syarat umum untuk Fulbright Master dan Doctoral. Untuk level Master itu harus menyandang gelar S1, IPK itu 3 dari skala 4, kemudian minimum TOEFL ITP itu 550. Sedangkan untuk Fulbright Doctoral itu harus lulus S2, GPA-nya 3 dari skala 4, kemudian minimum TOEFL itu 575, ataupun sekitar 6,5 untuk IELTS ya. Oke. Dan bersedia kembali ke Indonesia. Nah, mengapa beasiswa Fulbright? Jadi ada beberapa alasan mengapa melamar beasiswa Fulbright itu sangat disyaratkan. Yang pertama, beasiswa ini itu telah ada sejak tahun 1955. Jadi banyak pemimpin di dunia itu mendapatkan beasiswa Fulbright. Jadi ini salah satu beasiswa yang bisa dibilang prestigious di dunia. Kemudian beasiswa Fulbright ini fully funded. Jadi kita dibiayai itu dari proses wawancara hingga kembali ke Indonesia setelah studi. Jadi modal yang kita keluarkan itu tidak banyak ya. Jadi semua sudah di-cover. Kemudian karena Fulbright ini ada di 155 negara, jadi ini kita bisa mendapatkan kesempatan network dari seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kemudian ada research yang mengatakan kalau Fulbright alumni itu mudah mendapatkan pekerjaan karena network yang sangat luas di dunia. Kemudian asosiasi Fulbright ini sangat solid di dunia ya. Jadi di Aceh sendiri itu ada namanya AFA ataupun AFA, Aceh Fulbright Association. Di Indonesia itu ada Asosiasi Fulbright Indonesia. Untuk semua alumni Amerika itu ada platform yang namanya Alumni State. Kemudian Fulbright juga punya Facebook tapi versi akademis namanya Fulbridge. Jadi ini menjembatani Fulbrighters di seluruh dunia ya. Jadi mereka menggabungkan antara LinkedIn sama Facebook. Nah, kemudian asosiasi Fulbright ini ada di 155 negara. Nah, apa sih yang dicari oleh Fulbright sebenarnya? Karena target mereka adalah pemimpin masa depan. Seseorang yang dapat paying back to community. Jadi seseorang yang peduli dan berkontribusi untuk masyarakat. Kemudian aktif dalam organisasi, kemudian mempunyai kepribadian dan psikologis yang matang, mempunyai passion, mempunyai pengalaman praktis, dan passionate terhadap keilmuannya. Kemudian bidang yang diminati itu linear dengan kerjaan atau pendidikan sebelumnya. Jadi tidak harus S1 dan S2 itu linear ya. Bisa aja linear dengan pekerjaan. Kemudian jujur dan berperilaku baik. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan untuk aplikasi? Yang pertama, perbaiki CV. Tulis sebaik mungkin CV kamu. Kemudian persiapkan TOEFL, kemudian persiapkan studi objektif. Nah, khusus studi objektif nanti akan Kamelvi jelaskan di slide berikutnya. Nah, jangan lupa ya membaca blog, membaca kisah-kisah sukses dan tips Fulbrighter, orang-orang yang telah mendapatkan beasiswa Fulbright, itu banyak blognya. Kemudian di sekitar kita ini banyak alumni Fulbright, ya. Jadi gunakan resources yang ada. Minta bantuan dan advice ya. Jadi di Aceh sendiri itu ada, biasanya mereka setiap tahun ada coaching yang dilaksanakan oleh Aceh Fulbright Association. Kemudian kalau saya nggak salah itu di embassy, US Embassy in Jakarta, mereka juga ada yang namanya Education USA Online Mentoring. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Lilis ya dari Education USA Aceh. Kemudian dari blog, dari media sosial, karena Fulbright itu sendiri dia punya
platform media sosial, baik di Facebook, di Instagram, di Twitter. Jadi bisa digunakan ya platform ini. Nah, untuk program doktor, karena ini sifatnya lebih by research, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, temukan field interest kamu. Apa sih bidang yang kamu minati? Kemudian topik research yang menarik, isu-isu yang menarik, dan ini disesuaikan dengan pengalaman kerja kamu dan juga publikasi. Ya, jadi dilihat lagi praktisnya, kemudian publikasinya, jadi nanti bisa diramu field interest. Kemudian menulis proposal research yang visible, signifikan, dan kontributif. Jadi proposal research ini salah satu poin yang sangat penting dalam mendapatkan beasiswa Fulbright. Kemudian mencari profesor yang ahli di bidang yang kamu minati, ya. Kalau perlu inisiasi komunikasi, diskusi topik research, dan minta reference letter. Nanti Kak Melvi akan ceritakan bagaimana sih mendekati profesor di slide berikutnya. Nah, untuk program doktor akan sangat menguntungkan jika adik-adik semua ini sudah punya yang namanya LOA. Ini akan menjadi pertimbangan yang besar dari Fulbright. Oke. Nah, jadi di dalam aplikasi kita itu kan ibarat jendela ya, mereka bisa melihat ada apa sih dari diri kita. Kita punya tuh X factors apa. Nah, ada satu dokumen yang namanya tuh personal statement. Nah, di sini kalau Kak Melvi sendiri itu sering kalau kasih materi tentang personal statement itu ada 5 rules paragraph. Jadi 5 paragraf yang menceritakan kenapa kamu layak mendapatkan beasiswa Fulbright. Itu dimulai daripada background kamu, kemudian informasi tentang pekerjaan kamu, minat kamu, kemudian mau belajar apa, kemudian nanti kembali mau berkontribusi terhadap masyarakat, apa yang kamu kembangkan. Jadi ada 5 paragraf ya. Kemudian ini khusus untuk Master Bioresearch ataupun doctorate program. Ini ada namanya study research objective. Jadi ini cerita bagaimana background daripada research kamu mau belajar di mana, di jurusan apa yang kamu cari di sana, ekspektasi kamu terhadap universitas itu apa, dan kalau pulang, research apa yang kamu kembangkan. Jadi lebih ke research plan ya. Oke. Nah, jadi Kak Melvi ingin cerita sedikit tentang research proposal nih. Kan ini ada untuk mahasiswa doktor, ini adalah salah satu penilaian ya, salah satu komponen penilaian yang sangat penting. Ya. Jadi dilihat pertama, topik research itu doable dan spesifik. Jadi topik research yang kita submit itu jangan terlalu besar, harus bisa dilaksanakan dan spesifik, kecil dan dalam ya, bukan lebar tapi dangkal. Dan kemudian ikuti format dan aturan penulisan dari penyedia beasiswa. Nah, khusus untuk beasiswa Dikti funded Fulbright, itu Dikti sendiri sudah menyiapkan outline, bisa ikut itu aja. Kemudian ide riset itu berkontribusi terhadap isu yang ada di Indonesia dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi harus banyak baca-baca jurnal. Kemudian research question jelas, metodologi dan data analisis relevan. Kemudian menjelaskan juga alat dan bahan research, kemudian membuat timeline research. Ya, jadi ini outline yang Kak Melvi jelaskan ini mengikuti daripada outline dari Fulbright Dikti. Ya, oke. Nah, apalagi sih jendela supaya interviewers itu bisa lihat kita, itu adalah rekomendasi. Rekomendasi itu sangat penting sekali, ya. Jadi usahakan isi rekomendasi itu spesifik menggambarkan kepribadian dan prestasi kamu. Jangan general ya. Kalau general, oh si ini baik, IPK-nya segini, tapi tidak spesifik apa sih pencapaian kamu. Jadi dari rekomendasi itu orang bisa melihat kamu itu seperti apa.
Dan biasanya rekomendasi itu dari bos ya, dari employer, kemudian academic supervisor ataupun future advisor jika ada ya. Nah, kami ingin men-share bagaimana sih menghadapi wawancara ya. Yang pertama percaya diri, yang kedua jujur, jangan bohong. Jadi interviewers itu bisa melihat kalau kita bohong. Kemudian menguasai aplikasi dan studi objektif. Jadi sebelum wawancara baca lagi aplikasi dan studi objektif. Jadi ketika wawancara nanti align dengan apa yang kita tulis di aplikasi dan studi objektif. Kemudian kita dapat menjelaskan nih, ya, kenapa kita pantas mendapatkan beasiswa Fulbright, ya, kenapa research proposal kita itu signifikan, ya, dan bisa berkontribusi terhadap bidang yang kita pilih. Kemudian juga ketika wawancara jangan cepat marah ya, kita harus terbuka dengan kritik dan masukan yang konstruktif. Jadi Kak Melvi ingat itu ketika wawancara itu interviewersnya sangat sarkastis sekali, cuman Kak Melvi senyum aja, kayak gitu. Mungkin itu salah satu emotional test ya. Jangan lupa berdoa. Oke, nah Kak Melvi mau cerita sedikit tentang admission dari Fulbright ya. Jadi setelah kita lulus wawancara, itu ada proses selanjutnya. Kita akan mengisi aplikasi, namanya itu Fulbright Online Application. Dan kemudian Fulbright itu akan membayar GRE. Biasanya cuma dikasih 2, tapi ada special skenario itu bisa dikasih 3 atau 4 kali. Ya. Kemudian kita juga akan difasilitasi untuk mengikuti IBT. Itu biasanya 2 kali. Kemudian juga menemukan menemukan advisor. Nanti kadang-kadang inti akan match and match ya. Dan program proses admission ini akan difasilitasi oleh salah satu lembaga konsultan internasional di Amerika yang namanya IIE, Institute of International Education. Nah, jadi admission itu difasilitasi oleh Fulbright, jadi jangan khawatir ya. Oke, nah sekarang Kak Melvi ingin men-share bagaimana sih memilih topik research untuk research proposal S3. Seperti yang Kak Melvi sudah jelaskan tadi ya, isu terkini, apa sih yang lagi update, lagi penting. Kemudian harus baca banyak jurnal, supaya kita bisa melihat research gap dari bidang research yang belum dieksplor itu apa. Ya, kemudian kita mempunyai pengalaman ini di bidang research ini. Ya, kemudian kita harus align, kita harus kaitkan dengan kebutuhan dan rencana pembangunan Indonesia. Dan kalau perlu ya, kutip leading scholars ataupun ilmuwan yang terdepan di bidang yang kamu minati, kemudian kutip peer review journal, no blog ya. Itu ada beberapa kawan ketika wawancara karena mengutip blog itu dikritik habis ya. Dan kemudian ikuti format dan aturan penulisan yang sangat penting sekali. Karena setiap provider beasiswa itu mengikuti, mempunyai format dan aturan penulisan masing-masing. Ya. Dan kalau perlu ya, research proposal itu kita minta peer review dari teman, minta feedback. Ya, jadi misalnya bisa minta advice dari senior di kampus, dari kawan yang sudah berpengalaman, itu sangat membantu sekali. Dan jangan lupa di proofread, ya. Oke. Nah, sekarang Kak Melvi ingin membagi tentang bagaimana sih mencari dan hubungi academic advisor. Yang pertama, siapkan proposal riset dan CV, ya. Kemudian cari profesor melalui profil website universitas. Jadi kalian di sana bisa melihat biodata lengkap, full interest, list publikasi, conference, dan grant. Ya. Jadi ingat, mencari profesor itu bagaikan mencari jarum dalam jerami. Tetapi kalau misalnya kita rajin baca jurnal, kita tahu nih, ya, profesor mana di jurusan mana yang kita tuju. Ya. Dan khusus untuk S3, karena beasiswa Fulbright ini cuma didanai 3 tahun, pastikan profesor yang kita tuju itu mempunyai banyak grade.
ya, karena ini akan menyangkut nasib kita di tahun keempat dan tahun kelima, ya. Dan satu lagi, ketika menulis proposal, ya, kalau perlu ya kita flirting sedikit dengan profesor tersebut dengan cara kutip karya beliau. Pasti beliau sangat senang sekali, ya. Dan kemudian bagaimana sih cara kirim email? Yang pertama, perkenalkan diri, maksud dan tujuan, ya. Informasikan kamu sedang melamar beasiswa Fulbright. Kemudian ceritakan mengapa kamu tertarik menjadi mahasiswa bimbingan, ya. Alright. Kenapa kamu tertarik menjadi bimbingan profesor tersebut, ya? Dan kemudian kamu jelaskan juga kamu ingin berdiskusi dengan beliau. Alright. Kemudian ini teknis, ya. Kita punya waktu berapa lama lagi, Pak? Tidak ada jawaban, oke. Nah, tips wawancara, ya. Jadi ini berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oke. Nah, jadi bawa dan susun semua berkas yang terkait dengan aplikasi beasiswa. Kemudian kamu review lagi personal statement dan riset proposal, ya, review CV, list publikasi kamu, ya. Jika ada LOA ataupun offer letter ataupun bukti kamu sudah komunikasi dengan calon advisor, itu dibawa juga, di print dan dibawa, ya. Ya, kemudian juga selainnya wawancara, ya, harus percaya diri, berpakaian rapi, jadi diri sendiri dan jujur. Kemudian karena interviewers itu dari berbagai bidang, ya, kamu kalau perlu latihan, gitu, jelaskan ide research kamu tuh sesederhana mungkin, ya. Jadi Kak Melvi pernah itu diinterview oleh dari bidang teknis, dari bidang engineering. Sedangkan Kak Melvi proposalnya itu tentang PPL, ya. Jadi beliau tuh kayak, ya, itu sangat dua bidang yang sangat berbeda, ya. Ya, dan interviewers ini kadang-kadang banyak yang ini, ya, yang agak unik, ya. Jadi banyak-banyak senyum aja dan bersabar, ya. Harus bisa kontrol emosi, jangan marah, ya. Biasanya mereka agak sarkastis, terus tanya kadang-kadang tidak relevan, seperti itu. Oke, apa sih yang ditanyakan ketika wawancara? Ya, yang pertama ini Kak Melvi buat list ini berdasarkan pengalaman, ya. Yang pertama ditanya, mengapa memilih topik riset? Ya. Kemudian pengalaman di bidang topik research yang dipilih. Apa sih tujuan dan kontribusi topik research yang dipilih di Indonesia? Kemudian list publikasi ataupun expertise kita yang berkaitan dengan topik research yang dipilih. Kemudian rencana karir setelah kembali ke Indonesia, universitas yang akan dipilih dan mengapa. Kemudian siapakah profesor di bidang research yang akan dipilih. Dan ini yang terakhir ini, apakah sudah ada LOA ataupun offer letter atau komunikasi dengan profesor dengan bidang research yang sama. Jadi kalau kamu ingin melamar beasiswa Fulbright untuk doktor, kalau bisa sudah ada komunikasi dengan profesor, ya, dengan calon advisor. Ini akan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting. Nah, bagaimana sih cara memilih universitas, ya? Jadi harus diingat, ya, bukan berarti Harvard itu universitas keren, semua jurusannya keren. Tidak. Jadi tiap-tiap universitas itu dia punya bidang unggulan, program ataupun research, ya. Jadi misalnya Syracuse University, salah satu keunggulannya itu adalah di bidang public komunikasi publik, public policy, public administration, special education-nya, inclusive education-nya itu salah satu yang terbaik di dunia. Ya, jadi setiap universitas itu punya bidang unggulan apapun research, ya. Nah, untuk universitas di Amerika, kalian bisa lihat website ini www.usnews.com rankings. Bisa lihat ulasan universitas di sini, ya. Kemudian pilih universitas dengan berbagai tingkatan, Ivy League,
first tier, kemudian second tier. Karena kalau Ivy League kayak Harvard, kayak Cornell, kayak Columbia itu sangat mahal sekali. SPP-nya itu sekitar 70 sampai 100 ribu per tahun, sedangkan beasiswa Fulbright sendiri untuk PhD itu cuma 40 ribu. 40 ribu dolar, untuk master itu cuma 30 dolar. Tapi IAI itu akan membuat suatu arrangement untuk cost sharing. Kemudian pilih universitas sesuai dengan nilai TOEFL, IELTS, dan JARI. Jadi kalau TOEFL kamu cuma 80, kamu mau pilih Columbia ataupun Harvard, it sounds absurd ya. Jadi pilihlah yang sesuai kemampuan kamu. Kemudian cek profesor yang sesuai dengan field interest. Apa ada profesor yang sesuai dengan bidang kamu di universitas itu. Dan khusus untuk PhD ya, karena semuanya ini berkaitan dengan funding ya. Cek lagi apakah ada group research di bidang kamu. Kalau misalnya ada group research berarti banyak funding, dan itu ada kemungkinan kamu akan mendapatkan assistantship untuk tahun keempat dan kelima. Kemudian cek tuition dan living cost. Kalau misalnya, jadi Kak Melvi melihat ya ada suatu arrangement di dalam universitas melalui skema Fulbright. Kamu boleh pilih universitas bagus, let's say Cornell. Tapi pilih yang di kampung, misalnya di Ithaca, di Central New York. Nah, itu balance ya. Tapi jangan pilih kayak Northwestern tinggal di Chicago. Northwestern itu mahal, Chicago itu mahal. Beasiswa pasti nggak cukup kalau Fulbright ya. Kemudian cek cuaca. Kalau kamu tidak tahan dingin, jangan tinggal di bagian Midwest ataupun bagian utara ya. Tapi pilihlah universitas di bagian selatan, misalnya kayak Arkansas University, Texas A&M ya. Itu cuacanya lebih friendly. Nah, jurus terakhir ya, berdoa, kemudian tawakal ya. Jadi Kak Melvi sendiri itu telah melamar beasiswa udah cukup banyak ya. Jadi berpikir positif aja. Kalau misalnya tidak lulus ya, ambil lesson learned. Apa sih yang kurang, kemudian coba lagi. Oke. Nah, Kak Melvi mau sharing nih tentang pengalaman belajar di Amerika, belajar di US. Ini adalah Landscape Texas A&M, dan ini adalah pustaka di Texas A&M, Advanced Library. Apa sih sebenarnya yang berbeda, yang belajar di Amerika itu yang asiknya? Yang pertama, universitasnya berkualitas dan terstandarisasi. Jadi, baik kamu kuliah di Harvard ataupun di mana, itu semua universitas di Amerika secara fasilitas, secara proses akademik, itu sudah terstandarisasi. Kemudian staf pengajar yang profesional dan sangat membantu. Jadi profesor Amerika itu sangat helpful sekali ya. Kemudian student-centered curriculum. Jadi bukan kayak di Indonesia, dosennya ngajar di depan gitu. Tapi lebih ke discussion based, terutama untuk bidang pendidikan. Kemudian fasilitas perpustakaannya yang lengkap sekali. Oke. Jadi Pak Suhartono, baik. Sekian presentasi saya. Oke. Baik, boleh. Terima kasih Bu Melvi, kami sampaikan. Nanti untuk sesi tanya jawab itu kita kumpulkan saja di sesi terakhir setelah sesi presentasi. Selanjutnya kita nanti yang bagi teman-teman yang ingin bertanya itu silakan mengisi di kolom komentar. Untuk nanti saya bacakan, kemudian jangan lupa juga disebutkan itu nanti pertanyaannya itu diarahkan ke siapa, apa Bu Melvina, apa Pak Adriansyah, ataupun Bu Lilis. Selanjutnya itu pembicara narasumber kedua, ini nanti silakan Pak Adriansyah. Sebelumnya saya bacakan sedikit tentang siapakah beliau ini, Pak Adriansyah ini. Pak Adriansyah ini saat ini menjadi mahasiswa PhD di Department of Teaching and Learning, College of Education and Human Ecology di The Ohio State University sejak tahun 2018.
Pak Adriansa itu menyelesaikan pendidikan S1-nya itu di jurusan pendidikan bahasa Inggris, Department of English Language Education dari UIN Araniri Banda Aceh di tahun 2007. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya itu di bidang Elementary School Teacher Education di tahun 2012 dari Western Oregon University. Itu sekilas tentang Pak Adriansa. Ya. Baik, kami persilakan Pak Adriansa untuk memberikan wejangannya kepada para hadirin dan hadirat sekalian yang ada di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman ya belajar di US ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk semua di Indonesia. Alhamdulillah nampaknya cuaca di sini dan di sana pun semuanya baik-baik saja ya. Maksudnya enaklah cuacanya. Oke, jadi kita ini tadi sudah Pak Suartono sudah men-share background saya, PhD dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya langsung saja kalau ditanya why USA gitu ya. Jadi kenapa Amerika gitu. Tadi Bu Melvi juga sudah cerita dukungan pendidikan kampus sangat helpful, sangat gimana bilangnya? Ya. Dan program yang sesuai di universitas. Jadi kalau ditanya kenapa saya memilih jurusan ini, tadinya saya dari background pendidikan S1 saya bahasa Inggris. Setelah itu S2 saya bidang pendidikan guru sekolah dasar di Western Oregon University. Dan S3 saya lebih kepada masih pendidikan keguruan, tapi fokusnya kepada reading dan literasi ke middle and early childhood. Jadi ini tadi berdasarkan penjelasan Bu Melvi juga, misalnya ketika kita mengapply beasiswa ke luar negeri, khususnya misalnya ke US, kita harus ada hook up-nya itu di mana gitu. What is something special about you? What is something that make you different? Jadi disitulah hook up ya. Jadi program yang sesuai dengan kita dan gitu juga. Dan selanjutnya, tapi nanti lebih jelasnya nanti ketika ada tanya jawab nanti kita akan jawab lebih banyak. Dan selanjutnya kenapa di US juga karena kerja paruh waktu di kampus. Jadi ini juga tergantung visa dan juga program. Jadi kalau misalnya nanti yang kuliahnya PhD misalnya dengan keluarga, mereka bisa pakai visa J, yang suami kuliah, istri bisa kerja, ataupun sebaliknya. Jadi sangat membuka peluang bagi mereka yang mau kuliah di Amerika dan juga kepada spouse, pada pasangannya bisa kerja di sini juga. Dan juga kalau ditanya kenapa ke USA, juga ada sisi keberuntungan ya. Jadi kalau beruntung ya juga gitu. Jadi kalau misalnya pengalaman saya pribadi, saya udah coba apply beberapa beasiswa sebelumnya. Jadi setelah S1 itu saya coba aja beasiswa kemana saja. Jadi yang pasti ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan juga. There is a way, there is will, there is a way ya. Jadi kalau misalnya mau ya ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Jadi selanjutnya langsung saja sistem pendidikan. Tadi Bu Melvi mungkin ada menjelaskan juga, mostly itu project based learning. Jadi selama saya di sini, kuliah di sini, saya exam ada, tapi take home exam. Jadi soal kita kerjakan, kasih waktu misalnya beberapa hari, ataupun ada juga kita take home juga, tapi misalnya secara online dikasih waktu 3 jam, jadi profesor kasih
soal di website atau di website kelas gitu. Jadi di kelas khusus kelas kita dikasih waktu sekitar 2 jam di soal dan kita jawab di situ. Jadi mostly project based learning. Jadi kita selalu projectnya ya produknya bisa writing ataupun presentasi dan lain-lain. Dan juga di kelas kebanyakan kita diskusi. Yang pasti di sini kita discussion sangat banyak di kelas. Yang penting kalau kuliah di Amerika, we have to make sure harus prepare, pokoknya harus prepare diri dan material pembelajaran ke kelas. Jadi make sure ketika kita hadir ke kelas, kita harus sudah hadir dengan segala persiapan dan juga kita harus sudah siap membaca dan lain-lain. Kalau tidak, kita akan sangat nampak di kelas itu kita tidak well prepared karena di sini sangat talkative. Jadi mahasiswa di sini memang bicara dan sangat aktif, dan kita kalau kita tidak ngomong pasti kita nampak kita nggak aktif. Jadi harus well prepared. Sebanyak apapun reading ya harus kita usahakan, harus kita baca. Jadi mudah-mudahan nanti saya berharap dan berdoa ada di sini yang hadir di sini bisa mendapatkan beasiswa ke US nanti, dan harus kita prepare apa yang harus disiapkan dari sekarang. Ya, yang pertama reading comprehension itu ya kalau bisa diusahakan kita practice speed reading, dapat main idenya apa, dan juga academic writing itu sangat penting. Cuman ya kita juga bukan, saya English is not our first language. Jadi mereka pasti mostly professors di sini sangat mengerti, dan juga students di kelas mengerti juga. Jadi kalau dalam writing, kalaupun nanti dalam penulisan misalnya ada kurang dan lain-lain, di kampus kita juga ada writing center, dan juga ada saya di pustaka itu ada memang tempat diskusi untuk academic support. Jadi kita bisa ke sana. Jadi prepare lebih cepat. Setelah itu kita ke kampus dan bisa minta bantu di writing center di kampus. Dan terakhir speaking ya, public speaking, anything, just practice speaking as much as possible. Jadi ketika di sini nanti kita lebih, kalau kita udah kalau kita bilang bagus speaking ya, at least ada sesuatu, maksudnya kita mampu mengutarakan ide kita, itu sudah bagus, karena itu juga sangat mendukung confident kita di kelas ketika kita mengungkapkan atau berbicara sesuatu. Next. Sorry. Jadi ini pengalaman pribadi. Jadi nanti tadi Bu Melvi banyak menjelaskan tentang bagaimana kita prepare untuk mendapatkan beasiswa, apa yang harus kita lakukan, persiapan ketika interview dan lain-lain. Nah, saya di sini ingin membawa audiens ke istilahnya seperti apa sih belajar di Amerika gitu kan, dan juga lingkungan. Jadi kalau di sini itu ada beberapa tantangan yang pasti. Itu tantangan secara pribadi atau dari dalam diri kita. Ketika kita misalnya mulai belajar di suatu negara, misalnya di US ataupun di Europe ataupun dimanapun, kita pasti ada tantangan dari dalam pribadi, misalnya keluarga dan lain-lain, ataupun dari luar. Jadi dari dalam misalnya ketika kita dapat pressure, kadang-kadang kita terlalu banyak tugas dan lain-lain. Nah, seperti apa kita bawa masalah ini, tantangan ini, mau jadi positif ataupun negatif. Positif dalam artian kita harus usahakan bisa selesai, dan kita harus open dalam artian kalau nggak ngerti nggak tanya ke profesor, kita bisa tanya ke
kawan ataupun academic support lain di kampus, dan juga keluarga, misalnya khususnya yang sudah berkeluarga, misalnya seperti saya. Bagaimana ini juga tantangan sangat besar, karena ketika kita belajar, ketika kita fokus di ya namanya belajar, sedangkan kita ada kehidupan juga dengan keluarga, bagaimana mensiasati dua kehidupan ini gitu. Jadi harus, ya itu juga menjadi tantangan. Kayak komunikasi juga sangat diperlukan gitu ya. Dan juga dari luar, misalnya lingkungan, kawan, dosen, itu juga menjadi tantangan. Dalam artian, eh ya kadang-kadang misalnya dari luar tadi, misalnya kayak dosen, kadang-kadang terlalu pressure. Jadi sebaiknya dikomunikasikan, dan yang penting ditanya ataupun eh tanya sejelasnya. Kalau misalnya nanti sudah kita terima, misalnya ada tugas yang kira-kira itu berat, kita terima setelah 2 hari, misalnya kita masih itu, kita komunikasikan dengan profesor. Prof, ini saya merasa ini, seperti apa solusinya. Jadi harus kita ini, dan juga lingkungan. Kalau lingkungan, apalagi sekarang dengan COVID-19 dan juga isu rasis dan lain-lain di Amerika yang sangat wow beritanya. Jadi kalau dengan kondisi sekarang, mungkin masyarakat di luar mendengar bahwa Amerika ya mengerikan dan lain-lain. Iya, saya akui, misalnya saya setuju, tapi tidak semua state, tidak semua kota. Jadi khusus beberapa state saja yang eh, sangat, maksudnya masih ini dengan isu kerusuhan dan lain-lain. Tapi kerusuhan pun cuman biasanya paling di downtown begitu, eh, dan tidak lama gitu. Jadi kita juga di sini sangat diberi support oleh pemerintah di sini, dalam artian misalnya ini sedang ada demo di downtown. Jadi mereka mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa di downtown sedang ada demo, jangan mendekati wilayah itu misalnya, atau ada kejadian apa di mana. Jadi selalu kita ada notice di cellphone. Jadi ya itu juga tantangan kalau kita belajar di luar dan di luar negeri, pastinya. Tapi ya selalu di situ ada solusi dan harapan. Dan solusinya ya seperti kita di sini, kita selalu eh, coba untuk eh, komunikasi dengan sesama Indonesian students, Indonesian family. Kita ada grup WhatsApp, dan juga kita ada meeting dengan Kedubes, dengan KJRI di sini. Jadi ya yang penting komunikasi dan make sure yang pasti aman, dan itu paling utama dalam kalau kita belajar ya. Dan tadi sudah juga fasilitas kampus seperti apa, kuliah. Jadi di sini dukungan akademik itu sangat bagus. Kita di kampus ada writing center, ada research center, di library resource-nya juga sangat luar biasa. Juga ada academic tutors di library. Jadi itu sangat membantu. Makanya sebenarnya saya bilang yang saya kenal di sini, student yang sudah belajar ke sini jarang yang gagal, kecuali ya ada urusan pribadi atau pilihan lain. Tapi di sini kalau misalnya serius dan kita menjalani schedule yang ada, dukungan di kampus itu sangat sangat baik ya, sangat sangat banyak juga. Dan fasilitas kampus seperti rekreasi, tempat sport itu dan memang saya bilang sangat luar biasa dan free, karena kuliah di sini juga mahal. Jadi ya insya Allah bisa dapat semua beasiswa ya. Jadi pengalaman sedikit, kunci dapat beasiswa itu apa? Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman, pertama kemauan. Dari dulu saya selalu bercita-cita, saya ingin keluar ke luar negeri. Saya tidak pernah bermimpi bisa ke Amerika, to be honest. Karena saya cuma hanya berdoa bisa kuliah ke luar negeri, itu aja. Jadi
nggak pernah bermimpi dulu bisa ke Amerika. Jadi apapun saya melihat ada peluang beasiswa ke Australia, beasiswa ke UK, kemana kita coba, Bismillah, oh gagal. Ketika gagal, buat lagi. Jadi belajar dari situ seperti Kak Melvi bilang, jadi ada like something to learn from there. Jadi ambil itu sebagai hikmah, buat lagi, apply lagi. Jadi kalau misalnya saya hari ini dapat beasiswa LPDP, itu saya keterima aplikasi ketiga. Jadi 2 kali itu gagal. Itu yang LPDP, belum lagi yang lain. Itu nggak usah saya bilang, nggak usah saya ini karena memang ada beberapa gagal. Tapi ya kalau kita ada kemauan, kita akan cari informasi sebanyaknya, tanya, rubah lagi, aplikasi kita, apply lagi. Dan ketika kita ada kemauan, kita pasti ada at least persiapan. Walaupun kita sudah apply gagal, tapi kita buat lagi persiapan, ya apa yang bisa, yang pasti kalau keluar negeri itu yang pertama adalah bahasa, yang pasti English. Jadi kita latihan terus walaupun kita belum lulus, belum keterima aplikasi yang kita kirim, kita persiapan tetap jalan terus. Jadi jangan putus asa karena semakin kita buat persiapan, semakin siap kita ketika kita apply, kita nggak tahu rezeki, tiba-tiba sudah keterima, kita sudah siap. Jadi bahasa itu sangat penting untuk dipersiapkan, seperti yang saya bilang tadi, reading comprehension, writing, speaking. Jadi kayak dulu itu saya walaupun belum keterima, saya speaking tetap asah terus sambil bawa motor, sambil jalan. Jadi just talk anything about your life, about the past, about future, anything what you want to talk, ya. Apapun, just practice it. Just talk alone is okay. Setelah itu akademik, apa yang harus kita persiapkan, apalagi khususnya ke US. Kalau kita mau berangkat ke US itu, kalau sudah keterima nanti kita harus prepare juga GRE test itu seperti apa. Tapi don't worry too much about GRE. Jadi jangan khawatir karena ada beberapa kampus sekarang dan juga ada beberapa program mereka tidak sangat mempertimbangkan GRE lagi. Jadi just make as much as communication you can. Jadi coba komunikasi sebanyaknya dengan profesor ataupun bidang kuliah di sana. Jadi bisa jadi kamu misalnya kita kirim nilai GRE tapi kurang dan mereka juga mempertimbangkan nilai-nilai yang kita akademik kita yang sudah ada. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Dan juga pribadi dalam artian sehat jasmani, sehat rohani, nggak stres. Ya maksudnya harus kita jaga. Apalagi tadi Bu Melvis Pak bilang ketika interview seperti apa. Jadi ketika interview itu adalah kunci, istilahnya kunci itu sudah ada di tangan mereka, mereka mau kasih kunci ke kita layak atau tidak. Jadi make sure waktu proses interview itu kamu harus betul-betul ready, walaupun hanya istilahnya mimik gerakan tubuh itu harus juga harus kita perhatikan sampai segitu. Jadi itu nanti ada sesi khusus untuk persiapkan interview. Jadi ya tadi hook up, jadi application. Jadi ketika kita persiapkan aplikasi itu hook up kita itu di mana? What is something special? Kalau misalnya saya mau apply S3 bidang TESOL, ada 400 lain aplikasi semua TESOL. But your TESOL, what's something different about your TESOL? What's something special? Jadi disitulah hook up-nya. Jadi istilah kalau kita mau mancing di sungai ini kita harus pakai pancingan yang apa, ikan apa, atau umpannya apa. Jadi make sure itu. Jadi ketika itu dapat, maka beasiswa ada di tangan Anda. Dan yang pasti doa tadi, doa orang tua, kalau kita masih ada orang tua, make sure kalaupun nanti orang tua agak resah, oh nanti gimana kamu jauh nih, nggak apa-apa, kita tetap minta doa. Jadi nggak tentu kita doa yang mana terkabul, dan orang terdekat ataupun orang terkasih gitu ya. Jadi kalau ada yang ya mungkin rencana mau merancang masa depan, tetap minta doa dia untuk sekolah gitu ya. Oke, and next. Oke. Ini mungkin saya sudah selesai nih.
itu tadi pengalaman sedikit. Dan ini komunitas di Ohio State University. Ini foto tahun lalu. Tahun lalu kami agak sedikit ramai, tapi tahun ini sudah tidak ramai lagi. Sekitar 5 keluarga tinggal. Ini foto tahun lalu. Jadi di sini orang Indonesia, khususnya kita yang Muslim, kita ada pengajian Indonesia, ada diskusi ilmiah dan rekreasi juga, field trip. Ini saya sebenarnya sudah selesai dengan tentang beasiswa, tapi ini sedikit pengalaman sekitar 2 menit. Jadi pengalaman di US. Jadi tadi Bu Melvi ada memberikan informasi beberapa program yang ada, maksudnya untuk short course dan lain-lain. Kebetulan saya tahun 2015 saya dapat satu short course, itu namanya Asia Pacific Leadership Program atau APLP di East West Center Hawaii. Itu programnya sekitar 5 bulan dan kita itu di Hawaii selama 2 bulan. Setelah itu kita ada field trip. Jadi field trip itu waktu saya dulu itu ke Korea, ke ke Mongolia, ada beberapa negara lain, ke Jepang, ke Thailand, dan juga ke mainland US. Jadi waktu itu, jadi nanti bisa dicari informasi itu, Asia Pacific Leadership Program namanya, di Hawaii. Dan ini foto di Mongolia 2015, dan sebelah kanan ini foto di Little Europe di daerah Seattle, di utaranya Seattle. Kalau yang ini tadi di Politico di Washington DC itu surat kabar Politico. Kalau yang sebelah kanan ini foto. Jadi ada beberapa program short course itu kita dapat beasiswa, tapi beasiswa part scholarship. Jadi partial scholarship. Jadi kita nggak semua penuh, tapi ada beberapa orang secara pribadi mereka memberikan beasiswa, misalnya saya ini dapat berapa ribu dolar gitu. Jadi nanti ada organisasi lain kasih berapa ribu dolar. Jadi dikumpulkan cukuplah saya untuk menghadiri program ini gitu. Jadi ada beberapa model beasiswa yang diberikan. Dan ini field trip dan keluarga Indonesia ini waktu saya di Oregon, dan keluarga Indonesia sangat oke, dan kita di sini salah satu yang menarik di US ini adalah field trip sebenarnya. Jadi kalau musim panas, summer, kita itu sampai 5-6 mobil kita field trip rame-rame ke beberapa state. Ini di Grand Canyon dan sebelah ini main ski. Ini di kampus dan juga Niagara Falls dan Ohio State University. Salah satu di sini tuh di US, kalau sebelah kanan ini itu gambar football. Jadi footballnya US. Jadi setiap kampus di sini ada tim bola Amerika, dan stadion kampusnya itu luar biasa, bahkan stadion kampus itu mengalahi stadionnya state. Jadi memang luar biasa. Jadi ini salah satu semangat yang pasti. Mungkin ini saja yang saya share, lebih kepada pengalaman hidup dan lain-lain, dan juga sedikit lagi mungkin setengah menit. Jadi di sini kalau kita bawa keluarga jangan khawatir, karena untuk sekolah anak-anak itu gratis, dan juga untuk anak-anak di sini sama ibu juga itu ada program Women Infant Children. Jadi setiap bulan untuk anak-anak di bawah umur itu, maksudnya yang umur SD sampai ke bawah sampai bayi itu mereka ada dikasih makanan dari state. Jadi dari Ohio, kalau misalnya di sini saya punya 2 anak kecil, jadi mereka setiap bulan dapat susu sampai 8 galon per bulan, belum lagi sayur dan lain-lain. Jadi sangat supportive kita bilang. Dan juga dari state mereka juga ada financial assistance. Jadi kalau misalnya berobat, kebetulan anak kedua saya lahir di sini, dia dapat warga negara Amerika, dan juga alhamdulillah maksudnya semua proses persalinan istri itu di cover.
walaupun kami tidak ada insurance. Jadi dalam artian ada beberapa benefit lain selain kuliah dan juga pribadi yang sangat ketika kita sudah di Amerika, mereka membantu. Ya, yang pasti itu, dan juga komunitas Muslim di sini bagus, alhamdulillah, masjid dekat, dan itu satu lagi mungkin food. Jadi food juga Asian market banyak, halal food juga mudah. Jadi secara kehidupan pribadi dan juga akademik, insya Allah aman. Itu saja. Nanti silahkan ditanya sesi tanya jawab. Thank you Pak Suhartono. I think that's all dari presentasi saya. Baik, terima kasih Pak Andriansyah. Cukup menginspirasi kita semua materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya ini kita langsung saja. Berbagai pertanyaan yang ada di komentar itu saya kumpulkan, nanti saya bacakan di sesi tanya jawab setelah narasumber kita yang ketiga. Siapakah narasumber kita yang ketiga? Ini adalah Ibu Lilis Suada. Bu Lilis Suada ini sehari-hari berada di USA, Education USA, ya, untuk Banda Aceh, ya, untuk Aceh lebih tepatnya. Beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Kemudian beliau sempat mengikuti beberapa pertukaran kegiatan exchange program di Amerika Serikat. Salah satunya itu adalah IELSA, yaitu Indonesia English Language Study Program. Itu beliau mengikuti di South Carolina University, dan juga beliau sempat pernah mengikuti program Intensive Sessions and Camp Exchange di Kentucky dan Detroit, USA. Saat ini, tadi sudah saya singgung sebelumnya, beliau menjadi advisor di Education USA, dan juga selain itu beliau juga menjadi dosen luar biasa di UIN Araniri, dan menjadi koordinator dan guru English Access Micro Scholarship, yaitu sebuah program beasiswa untuk remaja dari keluarga kurang mampu yang disponsori oleh Kedutaan Amerika Serikat selama 4 tahun. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kami berikan kesempatan kepada Bu Lilis untuk menyampaikan bahannya, silakan. Ya baik, selagi menunggu, silakan yang di sini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ini. Bentar ya, saya rekap dulu dari berbagai di kolom komentar. Baik, sewaktu menunggu, kita memanfaatkan waktu saja, Bu Lilis, untuk pertanyaan mungkin mengisi sela-sela menunggu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, beberapa sudah pernah dijawab. Ya. Di sini ada dari Muhammad Nasir. Muhammad Nasir menanyakan, Assalamualaikum, saya Nasir dari UIN Araniri, ingin bertanya kepada Miss Melvi dan Bang Andre. Salam takzim. Saya untuk beliau berdua, semoga selalu sehat dan sukses PhD-nya. Saya mau tanya tips buat dosen muda agar lebih well prepare untuk bisa sukses dalam full scholarship lanjut PhD ke USA, mengingat membutuhkan terutama bagian untuk TOEFL-nya. Ya, mungkin silakan dijawab singkat Bu Melvi dan Pak Andre. Ini tentang bagaimana tips untuk well prepare supaya bisa sukses untuk full scholarship lanjut PhD. Baik, jadi jika ingin meningkatkan skor TOEFL, itu ada strategi yang namanya 1 hour per day. Jadi pastiin itu latihan 1 jam 1 hari untuk TOEFL score dan juga GRE. Jadi tidak ada cara lain ya untuk meningkatkan nilai skor TOEFL itu selain dengan latihan. Dan juga ya latihan, dan juga biasakan menonton film itu tanpa subtitle, jadi listening-nya itu jadi improve. Juga membaca buku dalam bahasa Inggris, misalnya bisa novel, bisa majalah. Jadi learning by doing, practice every day. Kalau saya pikir itu aja sih solusinya. Dan juga gunakan kesempatan ya, ada native speaker di kampus,
Dan juga ada apa namanya English Club di kampus, itu juga bisa digunakan untuk platform untuk practice. Oke. Pak Andre, ada tambahan tips meningkatkan Ya. humor terutama? Kalau ditanya tambahan sangat banyak, tapi ya thank you for asking Pak Nasir. Jadi pengalaman saya pribadi dulu, saya yakin di sini mostly sudah pernah ikut TOEFL ataupun TOEFL pasti saya yakin sudah, mungkin IELTS ada berapa sudah, ada berapa belum. Tapi yang pasti skill kita ini tidak semua bagus dalam artian setiap skill. Misalnya satu orang bagus di speaking bisa 7, bisa jadi di reading itu 5,5 ataupun sebaliknya. Jadi kita tahu kemampuan kita di mana bagus, di mana kurang. Jadi selalu usahakan yang kurang itu jangan terlalu kurang. Jadi sekarang banyak khususnya misalnya mau latihan untuk listening itu di YouTube itu bagus. Jadi khusus listening kita ikut. Jadi jangan hanya kita mendengar trik dan tips, tapi bagaimana kita ikut sama-sama menyelesaikan soal-soal yang ada di YouTube itu. Misalnya kita selama 2 jam fokus kita ikut jawab dan juga nanti kita selesaikan sama-sama. Ya, jadi itu juga salah satu trik dan tips untuk tes. Jadi kalau misalnya yang speaking itu seperti Bu Melvi bilang tadi juga sangat bagus ya. Like 1 hour a day itu luar biasa. Thank you. Baik, terima kasih Pak Andriansyah. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya juga ini sudah dijawab di kolom komentar, saya bacakan saja. Dear Kak Melvi, dari Sabrina, Dear Kak Melvi, apa Harvard masuk dalam list universitas yang bisa dipilih dalam beasiswa Fulbright? Dan apakah TOEFL, terutama IBT, lebih widely acceptable di USA ketimbang tes skor lainnya seperti IELTS? Ini Bu Melvi sudah menjawab, ini semua universitas di Amerika masuk ke dalam list Fulbright. Ya, kemudian semua universitas di Amerika sudah masuk ke dalam list Fulbright. Kemudian apakah TOEFL itu bisa diterima? Ya, IBT itu lebih widely accepted. Ya, tapi ada juga universitas yang menerima keduanya, baik itu IELTS ataupun IBT. Nah, ini saya membacakan jawaban dari Bu Melvi. Pertanyaan selanjutnya ini dari Prahyani Aryati Putri. Good morning, my question goes to Kak Melvi. My name is Putri. Kak, could you please give us suggestions how to get LOA from professor we want to? Sometimes I feel so stressed out. Thank you. Ini dari Bu Prahyani ditujukan ke Bu Melvi nih. Bagaimana mencari profesor? Silakan. Ya. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini sebenarnya masalah yang umum. Karena ini masalah pendekatan personal dan akademis ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita bisa menempuh jalan mengirim email dengan cara mengirimkan supplemental dokumen seperti CV, research proposal, ya. Kemudian juga salah satu cara kita bisa ketemu profesor di conference. Jadi ketika beliau presentasi, kita bisa dekati, diskusi, ya, bisa cara seperti itu. Kemudian ada cara yang lain, dikenalkan teman, ya. Ibarat mak comblang ya. Jadi salah satu pengalaman, saya pernah mau lamar beasiswa ke NIE, National Institute of Education di NTU, Nanyang Technology University. Ada satu profesor di sana, beliau lulusan Michigan State University, dan saya pernah magang ya. 3 bulan atau 2 bulan di Michigan State tentang PPL, dan di sana saya ketemu emeritus profesor yang kebetulan profesor di NTU itu mahasiswa beliau. Jadi saya dikenalkan dengan profesor yang di Singapura itu. Ya, saya juga punya pengalaman seorang kawan ya. Dia sekarang sedang proses beasiswa ke Finlandia. Dia ketemu profesor dari Finlandia ketika beliau sedang mengisi seminar, dan komunikasi mereka itu sangat bagus sekali.
Jadi banyak jalan ya cara kita mendekati calon profesor. Dan LOA itu kan dia ada banyak jalur ya, bisa langsung ada yang namanya itu unconditional letter, itu dapat dari profesor. Ada yang sifatnya official dari admission office. Nah, seperti itu ya. Jadi coba dicari berbagai cara. Kalau satu cara tidak tidak berhasil, gunakan cara yang lain. Dan juga harus punya list ya. Ini profesor punya skala prioritas, ada profesor A, B, C, D. Kalau profesor A itu tidak berhasil, pindah, moving on ke profesor yang B, C, and D. Yes. Ada yang ingin ditambahkan Pak Andre dari pengalaman pribadi Pak Andre? Gimana Pak Andre? Ya, pengalaman saya kalau misalnya ke US itu kalau kita dapat profesor langsung itu bagus, satu nilai plus. Ya, bukan mungkin, maksudnya kalau tadi kalau seandainya sudah dapat calon pembimbing itu nilai plus, tapi kalaupun belum, untuk pendidikan untuk belajar di US itu kalau kita belum dapat profesor, biasanya dari program mereka akan membantu mencarikan profesor untuk kita. Jadi itulah sedikitnya berbeda untuk apply ke US sama ke negara lain. Mungkin khususnya misalnya bagi ada kawan-kawan saya ketika mereka apply ke Australia, mereka harus ada prospektus profesor dulu, tapi kalau di US kita apply dari program, kalau kita belum ada, kita kasih tahu mereka bahwa saya belum ada profesor, jadi nanti dari pihak program akan membantu kita mencarikan profesor untuk kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya ke aplikasi ke US itu lebih bisa, maksudnya secara lebih general dulu, nanti dari pihak programnya yang akan bantu kita. Jadi jangan takut, oh saya belum ada profesor, belum ada yang kenal, saya susah nggak keterima, itu jangan dulu membuat kita down dengan semangat belajar ke sana. Seperti saya belum juga ada profesor, saya hubungi ke sini baru kita dicarikan dan dikoneksikan di sini. Jadi yang penting prepare dulu bahannya dan juga studinya, seperti Bu Melvi bilang tadi, kesiapan bahasa dan juga akademik kita itu yang sebenarnya harus lebih matang biar profesornya nanti lebih confident menerima kita. Oke, thank you. Terima kasih. Ada yang mau saya tambahkan sedikit ya. Silakan. Terus untuk beasiswa Fulbright, seperti yang saya jelaskan tadi, ada satu lembaga yang akan mengurus admission. Nanti Fulbright itu akan mengirimkan list 5 universitas nanti difasilitasi oleh IAI, dan IAI itu akan menghubungi universitas tersebut. Nanti universitas mana yang akan menerima itu nanti kandidat akan memilih. Jadi untuk mempunyai LOA seperti Pak Andre bilang tadi itu tidak mutlak, tapi dianjurkan. Demikian ya. Oke, terima kasih Bu Melvina tambahannya. Kembali ke Bu Lilis, gimana Bu Lilis, siap? Jangan lupa di-unmute dulu, Bu. Ya, oke. Siap, Bu? Silakan Bu Lilis. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali atas kesalahan teknis ya. Nggak tahu nih kenapa. Itu yang salah itu teknis, Bu, biasanya. Mungkin saya bisa minta tolong untuk ditampilkan screen-nya, karena sekarang saya pakai HP, jadi kayak... PowerPoint Bu Lilis di mana? Katanya Bu Rahmi tadi udah di-download. Siapa yang ini? Siapa yang download, Bu? Saya scroll ke atas. Oke, mungkin sesi saya lebih ke summary tentang presentasi Pak Andre dengan Bu Melvi. Kuliah ke Amerika itu benar sekali sangat challenging, dan disinilah hadir Education USA Center membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke Amerika. Bagi yang pertama kali baru mendengar, Education USA adalah
Boleh ditolong ke slide selanjutnya, Pak. Ini adalah lembaga yang disupport langsung oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang perannya itu adalah memberikan informasi tentang ya studi ke Amerika. Kita tentunya sebagai lembaga yang mewakili State Department itu dilarang untuk bias ya. Jadi dari 4.000-an lebih kampus, jadi kita tidak meng-endorse kampus manapun. What we do is really help the applicants to find the best fit. Seluruh dunia ada 425 center dan tersebar di 178 negara. Lokasi di Indonesia sendiri ada di 6 kota, di Sumatera, Aceh, dan Medan, Jakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar. Saran saya untuk teman-teman yang ingin kuliah di Amerika, boleh menghubungi center terdekat di kota Anda. Di slide selanjutnya, ini adalah salah satu kantor Education USA. Ini Education USA Aceh yang lokasinya adalah di kampus UIN Araniri. Tetapi walaupun lokasinya di UIN, center ini sebenarnya terbuka untuk umum. Biasanya sebelum pandemik kita buka Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5. Apa yang orang lakukan di sini adalah kita punya beberapa fasilitas ataupun layanan. Yang pertama kita membantu seperti lihat di sini konsultasi, boleh langsung datang ke center, kemudian berkonsultasi dengan saya untuk memilih misalnya apa saja, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Selain berkonsultasi, bisa juga center ini digunakan sebagai learning center. Jadi teman-teman boleh datang untuk belajar kelompok, atau misalnya mau latihan IBT GRE, kita memang bukan center yang menyediakan layanan TOEFL IBT dan GRE, tetapi kita memiliki beberapa referensi yang teman-teman bisa manfaatkan di center. Definitely, kadang-kadang kita juga membuat group advising, termasuk salah satunya itu adalah bimbingan beasiswa. Seperti yang Kak Melvi sebutkan, pernah mengikuti, mungkin Kak Melvi pernah dengar itu online program dari Jakarta. Di Aceh juga kita pernah buat. Bahkan itu sesinya sangat intensif. Kita buat selama 32 minggu dari TOEFL IBT, kemudian GRE, juga aplikasi, essay, dan lain-lain. So, kalau pertanyaannya, like, it's really difficult, can I find somebody to help? Come to the center and we can help you, and then we can connect you with the alumni, certainly. For sure, note-nya adalah everyone is welcome, do not hesitate, tidak perlu membuat janji. Boleh datang kapan saja, tentunya sesudah pandemi selesai ya. Saat ini kita masih work from home, tapi nanti saya akan sediakan kontaknya bisa dihubungi selama masa pandemi. Next slide. Nah, ini adalah layanan ataupun panduan yang biasa kita gunakan untuk membantu teman-teman yang ingin menempuh studi ke Amerika. Kita menamainya Your 5 Steps to US Study. Apa saja? Ini dari tahapan awal sampai tahapan keberangkatan. Yang pertama itu adalah research your options. Kak Melvi dan Bang Andre sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memilih kampus yang baik atau mencari profesor dan lain-lain. Ya, ini ada di tahap pertama. Sesudah kita tahu tujuannya kita apa, selanjutnya kita akan perlu memikirkan finance your studies. Scholarship, salah satunya yang Kak Melvi sudah presentasi, yaitu Fulbright. Ini tentu sangat penting. Kalaupun kita sudah dapat LOA segala macam, tanpa funding, itu bisa menghalangi keberangkatan kita. Sesudah kita dapat beasiswa, next step itu biasanya adalah complete your application, di mana kita akan mendaftar ke kampus yang kita ingin tuju. Kenapa poin ini penting? Karena di sana decision dibuat apakah kita diterima di kampus atau tidak diterima. Jadi tahapan ini juga sangat-sangat penting yang menentukan keberangkatan kita. Ketika kampus sudah mengeluarkan I-20 atau DS-19 2019, maka saatnya kita mendaftar untuk visa. Visa itu kalau kita itu mendaftarnya bisa online, tetapi untuk wawancara segala macam kita harus ke konsulat atau ke kedutaan. Once you get your visa issued, finally step is pre-departure orientation. Setiap tahun Education USA, baik itu di Jakarta dan seluruh Indonesia, mengadakan pre-departure orientation untuk membantu calon mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang ingin berangkat ke Amerika, thinking about dokumen apa yang harus disiapkan, makanan apa yang boleh dibawa, dan lain-lain.
Oke, next step. Nah, research your options. Ini adalah summary dari poin KMLC juga. Yang perlu diperhatikan adalah there are thousands, universities available. Dan tentunya ada yang terakreditasi, ada yang tidak. So you want to make sure that you make the best choice. Ada yang lulus di Harvard, ada yang lulus di Ivy League, ada yang lulus di kampus yang lain. What's important to bear in mind is that what is the best for others may not be best for you. Jadi yang kita cari adalah apa yang paling baik untuk kita. Next, dalam memilih kampus, ini adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah cost. Why cost? Definitely karena ada beasiswa yang memang tidak mengcover semuanya, ada yang mengcover semuanya. Kemudian ada mungkin beasiswa yang punya batasan jumlahnya, dan nanti bagaimana negosiasinya dan segala macam itu juga perlu dipertimbangkan. Accreditation, untuk akreditasi boleh dicek langsung di websitenya CHEA. Ini adalah situs di mana kita bisa langsung memasukkan nama universitas dan melihat apakah kampus itu terakreditasi atau tidak. Next one is program, apakah itu undergraduate, graduate, like master, PhD, definitely curriculum, karena the same program may have different names. Jadi kita mau cek sampai detail program yang akan kita ambil. Requirements, yes, TOEFL, IBT, GRE, ada yang sudah waiver, ada yang tidak. So you want to, check with the website. Faculties, professor, ya, facilities, allocation, and environment. Tentu juga ada seperti masjid dan lain-lain. Next. Boleh dibantu, Pak? Nah, mungkin you've got a question how to navigate university. Ada beberapa website yang bisa digunakan. Ini adalah websitenya. Most of the time I use US News or World Ranking. But again, ranking is not always, should be the best priority, ya kan? There are a lot of factors to consider. And di sini ada grad school juga, Peterson, phds.org. And finally, you can also consult educationusa.state.gov. Di situ ada kelima langkah yang saya sudah sebutkan di awal dengan detail yang sangat rinci. Next. Yes, step 2. Ini juga langkah yang sangat penting ya, tahapan yang selanjutnya tentang pendanaan. Di tahapan ini, kalau kita bertanya ada nggak sih bantuan atau financial aid dari kampus, nah ini ada di slide selanjutnya. Most undergraduate students are self-funded, ya, walaupun ada beberapa beasiswa kampus ataupun college yang menyediakan financial aid, tapi biasanya tidak penuh dan sangat kompetitif. So, untuk yang undergraduate yang mau ambil S1, biasanya itu mungkin lebih banyak yang berkonsultasi langsung dengan orang tuanya masalah pendanaan. Even though sambil juga mencoba mencari kesempatan dari kampus, apakah mereka menyediakan financial aid atau tidak. Nah, untuk S1 yang mau mengambil kuliah di sana, tapi dengan pembiayaan yang lebih rendah, itu bisa mempertimbangkan community college. Community college itu seperti, mungkin kalau di sini kita ada program akademisi, dan maksudnya apa? Atau program diploma. Maksudnya adalah kita belajar dulu di community college selama 2 tahun, selanjutnya nanti bisa transfer untuk program S1 2 tahun lagi di universitas. Jadi dengan pembiayaan lebih murah, tapi degree-nya sama S1. Untuk program yang S2 atau S3 itu banyak sekali financial aid yang tersedia. Salah satu yang saya sebutkan di sini itu adalah University of Hawaii East West Center Graduate Program. Ini linknya. Juga bisa langsung dicek ke universitasnya, karena di situ akan disebutkan apakah mereka menyediakan financial aid atau tidak. Finally, untuk yang PhD, tentu bisa mendaftarkan di Research Assistant dan Teaching Assistant. Satu lagi juga ada tadi disebutkan tentang OPT ya, atau Optional Training Program. Nah, selanjutnya, ini program beasiswa dari Indonesia. Seperti saya sebutkan, program ini mostly adalah Masters dan PhD. Disediakan untuk aplikan Masters dan PhD. Linknya ada di bawah. Selain Aminef, LPDP, dan MORA, program 5.000 dokter, kita di Aceh juga ada program BPSDM Aceh,
For this scholarship, saya sangat encourage teman-teman yang ingin mendaftar itu langsung mencari LOA karena sometimes itu persyaratannya langsung meminta LOA. Private organization juga ada, saya pernah bimbing dari bank ya, ataupun misalnya dari perusahaan. So mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan atau di organisasi private mau bisa langsung mencari tahu apakah perusahaannya menyediakan beasiswa atau tidak. So maybe it can be one of like a very good opportunities to study in the US. On the hand right side, saya sediakan itu link-link semua beasiswa yang nanti bisa dibagi mungkin dengan teman-teman. Itu ada selain Aminef dan LPDP, I put www.scholarshipkemenak.go.id. Di bawahnya ada funding study US, funding US study, and finally you are welcome here. So mereka punya campaign namanya itu You Are Welcome Here, di mana universitas yang menyediakan beasiswa itu juga akan mempost financial aid yang mereka tawarkan. Next. Ini sekedar menyimpulkan apa yang Kak Melvi sudah sajikan ya, sudah presentasikan. Yang pertama adalah understand the scholarship expectation. Setiap beasiswa punya ekspektasi yang berbeda, punya goal yang berbeda-beda. So you want to check, seperti misalnya LPDP itu selalu men-highlight poin tentang kewarganegaraan atau Fulbright dari segi leadership-nya. And then check the deadline. Deadline is deadline. Meaning like kenapa deadline ini penting? Dengan tahu deadline kita bisa menentukan kapan kita memulai mendaftar atau mempersiapkan aplikasi. Prepare ahead of time, complete the requirement to follow IELTS. Ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. So you might want to really do your best or take the test. Kalau memang belum cukup, coba lagi. So untuk ini lagi-lagi di Aceh terutama ya, TOEFL IBT biasanya tidak setiap minggu ada. So you might want to kind of prepare dan juga check the schedule. Essay make it stand out karena aplikannya bukan hanya satu, beribuan, and make stand out. Apa yang membuat essay kita itu terlihat di antara yang lain. Recommendation letters, contact the referee early. Ini seringnya seringnya itu yang kejadian adalah semuanya sudah lengkap, rekomendasinya belum dapat. Again, timing is everything ya. Diploma and transcript, apakah perlu ditranslate atau tidak, update your CVs and check the announcement. Silly mistake when people send the application, kemudian lupa mengecek email dan pengumumannya lewat. Right, next one. For the interviews, again review your application, showcase why you make the best candidate. Tentunya karena kita tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita daftarkan, and kontribusi apa yang akan kita berikan ketika kembali. Be yourself and practice. Next one. Nah, step 3, saya tidak mengcover ke semua step hari ini karena ini adalah step penentu apakah nanti kita mendapatkan visa atau tidak. Di tahapan selanjutnya mungkin nanti bisa langsung berdiskusi dengan saya, boleh lewat Instagram, email, atau WA. Di step 3, when you got the finance and you know what you want to study, maka kita saatnya mendaftar ke kampus di Amerika. Pendaftarannya biasanya dimulai di sesudah Agustus ya, sampai dengan ada yang Februari, ada yang Januari, but mostly itu di Desember. Semesternya ada 2, ada semester fall, ada juga semester spring intake. Ada beberapa kampus yang menyediakan summer juga. So, kalau fall itu mulainya Agustus, spring mulainya January, and summer itu di antara keduanya. Ini adalah tahapan terakhir, typical university application requirements. Yang pertama itu adalah a completed application form. Kemudian saya di sini lupa menuliskan bahwa ketika kita mendaftar di kampus di Amerika, maka akan ada sejumlah biaya yang perlu kita bayar. Namanya itu application fee. Jumlahnya sangat variatif, depending on university. Ada yang range-nya 60, ada yang bahkan sampai 100-an lebih. So you want to check university, kemudian application fee, dan lain-lain. Sesudah itu, ketika kita mendaftar, maka admission office itu juga akan meminta TOEFL IBT kita atau IELTS. Sekarang mereka juga terima PTE ya, Pearson test. Range-nya itu minimum, ada kampus yang menerima 79, but
the higher the better. Kenapa? Karena again, mendaftar di universitas itu it's all about competition. Ada misalnya kita skornya 100, orang ada yang misalnya 110 atau ada yang 90. Then semakin baik persiapan kita, semakin bagus, semakin besar chance kita untuk diterima. GRE or GMAT juga penting sekali di Universitas Amerika. Walaupun ada kampus yang mengatakan bahwa we no longer require GRE, tetapi again having said that, maka penting sekali kita juga mempersiapkan aplikasi yang lain se-stand out mungkin. Dan istilahnya untuk istilahnya karena ini semuanya tentang persaingan, jadi what makes us stand out di antara aplikan yang lain. Essay biasanya ada 2, ada juga yang meminta 1, like depends on the university, personal statement or study objective. Caranya bagaimana? I think we can schedule another session untuk essay ini. Tadi Kak Melvi juga sudah memberikan contohnya. Ya. Promising research proposal, discuss with the potential professor. Nah, kalau untuk PhD candidate, ini sangat-sangat penting karena biasanya PhD itu fokusnya itu lebih ke research. So, knowing the novelty and the interest part of your research would kind of help, or help your application. Diploma and transcript, kenapa ini penting? Ada beberapa kampus yang minta transkrip itu di-certified oleh WES, WES, ya. Mungkin ini juga perlu dicek ke kampusnya. Kurikulum vitae, biasanya mereka juga meminta 2-3 letters of reference to be sent directly by the referee, ya. Jadi bukan kita yang mengirim, tetapi yang memberikan rekomendasi yang nanti akan dihubungi oleh kampus untuk mengirimkan rekomendasi. Meaning like it's also about timing. Some university will do interview, not all. Artinya apa? Take this chance to kind of showcase who you are, ya. Dan juga again sama seperti beasiswa, kenapa kita bisa menjadi calon peserta atau calon pelajar yang terbaik di antara aplikan yang lainnya. Next one. If you want to contact us, ini adalah like address, ya. Ada Jakarta. Jakarta itu ada 2 center, satu di US Embassy. But then untuk ke embassy harus membuat appointment dulu. Kalau misalnya teman-teman main atau misalnya yang tinggal di Jakarta, tadi saya lihat ada yang dari Jakarta, you may want to visit at America. Lokasinya itu di mall, di Pacific Place Mall, terbuka untuk umum. Probably selama pandemik belum, but biasanya mereka selalu buka siang sampai malam, dan ada 2 advisors di sana, Vina dengan Santika. Dan bagusnya di Amerika ini selain advising atau bimbingan Education USA, mereka juga punya event lainnya yang setiap minggu dilakukan, ya. Atau boleh juga memfollow at Amerika, nanti di sana akan ada banyak sekali update event. Di Banda Aceh, lokasinya di UIN seperti saya sebutkan sebelumnya. Ini emailnya boleh ke aceh@educationusa.org. Makassar juga ada, kemudian di Malang, di Medan itu lokasinya di Konsulat Medan. Again in Medan sama seperti US Embassy Jakarta. Kalau misalnya mau membuat advising itu harus membuat janji dulu. Surabaya ada 2 center di My America, di Konsulat Surabaya dan di Erlangga, di Universitas Erlangga. So my suggestion, kalau memang ingin tahu lebih banyak tentang studi Amerika, persiapannya, or if you want somebody to read your essays or to check your application, feel free to contact us. Ataupun misalnya butuh bantuan tentang visa, pendaftaran visa, itu juga boleh menghubungi kita. Finally, kalau misalnya ada teman-teman yang sudah lulus tahun ini dan mau berangkat, boleh mengikuti atau memfollow Instagram kita. Nanti di sana akan ada update events Education USA. Next one. This is detailed contact of Education USA Aceh. So ada nomor HP di sana yang bisa menghubungi kita lewat WA. So anytime, just send us the WA if you kind of feel it much more comfortable.
atau email, or you can also contact the website educationusa.co.gov yang tadi saya sebutkan, detail sekali informasi di sana. We have Facebook Education USA Indonesia, and finally Instagram Education USA Aceh. We kind of posted all the events there and updates. Boleh juga menghubungi kita lewat WA atau lewat message maksud saya. I think that's all from me. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Terima kasih Pak Sartono. Baik, terima kasih Bu Lilis atas paparannya. Ini sudah merangkum semua presentasi sebetulnya pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab. Kalau begitu, ini sudah saya ada beberapa pertanyaan. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah tersirat dari jawaban sebelumnya itu tidak saya bacakan lagi. Saya hanya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab saja. Ini juga penting ini. Ini ada Nadia Sari Agita. Ini ada 2 pertanyaan. Cuma pertanyaan pertama itu menanyakan tentang TOEFL dan IELTS, itu tadi sudah terjawab. Ini yang kedua ini. Ini pertanyaannya tentang bagaimana penerimaan masyarakat di sana terhadap Muslim. Ini penting. Silakan mungkin Bu Melvi dan atau Pak Andriansa. Ini tentang penerimaan Muslim di Amerika, khususnya untuk ketika ingin melanjutkan studi. Silakan. Silakan Pak Andre. Tadi siapa namanya Pak? Maaf banyak. Nadia Sari Agita dari Universitas Mataram. Oke, thank you Nadia untuk pertanyaannya. Jadi setiap gimana sih harus bilangnya? Setiap state keadaan masyarakatnya berbeda dan juga komunitas muslimnya berbeda yang pasti. Dan kebetulan saya dulu pernah pengalaman tinggal di Oregon, pernah tinggal di Hawaii, dan juga pernah tinggal di Ohio. Dan saya sudah travel sekitar 40 state di Amerika. Jadi saya sudah melihat dan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat di sana. Dan alhamdulillah, mostly mereka sangat welcome. Dan juga di kampus sekarang juga khususnya misalnya kampus yang saya kuliah sekarang di Ohio State, kita di library ada khusus ruang sholat, di setiap building education kita ada ruang sholat. Jadi kita diberikan lebih peluang untuk menjalankan ataupun maksudnya lebih mudah lah akses dan juga masyarakat sangat, maksudnya khususnya misalnya di kampus ya, khususnya di kampus itu aware dan juga sangat welcome sih. Nggak pernah ada, kita nggak tahu mungkin beda tempat beda ini, tapi sampai sekarang kita tidak ada diskriminasi dan juga kita bebas untuk menjalankan ini aktivitas keagamaan sih di sini, lebih welcome ya. Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan ya, di kampus itu rata-rata punya Muslim Student Association. Dan di sana banyak kegiatan keislaman yang bisa kalian ikuti. Terutama di Syracuse University kita punya khusus kedekatan agama. Jadi di bawah kedekatan agama tuh banyak banyak agama, ada Buddhism, ada Islam dan lain-lain ya. Jadi memang dari kampus untuk kegiatan agama. Dan masyarakat di sekitar seperti yang Pak Andre bilang, itu mereka aware. Ini saya di Syracuse 6 jam dari New York itu tidak ada masalah. Ya. Halal food ada di mana-mana. Kemudian terutama di Syracuse ini merupakan center untuk refugee dari Somalia, dari Rohingya. Jadi masyarakat di Syracuse no problem. Baik, terima kasih tambahannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Aris Lutfi dari Unsia. Ini ada 2 pertanyaan, cuma pertanyaan kedua sudah tercover saya rasa. Ini pertanyaan bagaimana apa benar uang atau bantuan dana yang diberikan oleh Fulbright itu terkadang tidak cukup untuk biaya hidup dan kebutuhan kampus di sana, sehingga membuat mahasiswa terkadang harus kerja paruh waktu lagi. Ini mungkin Bu Melvi ya yang shortfall kemarin ya. Mungkin silakan Bu Melvi.
Ya. Jadi ada kata-kata yang paling ditakuti oleh Fulbrighters, itu namanya shortfall atau kekurangan dana ya. Oke. Dan untuk pagu untuk master itu $30.000. Itu cover untuk tuition dan juga living cost. Untuk program doktor itu sekitar $40.000. Itu cover tuition dengan living cost juga. Tapi jangan khawatir ya, IE itu sakti. Mereka negosiasi dengan universitas itu sangat bagus sekali. Dan mereka itu akan cari, akan nego habis-habisan untuk tuition waiver. Dan juga cari scholarship suplemental. Jadi kebanyakan yang mahasiswa master itu mereka jarang yang shortfall, kecuali memilih universitas seperti Harvard, Cornell, Columbia, itu memang udah sangat Ivy League, sangat mahal sekali. Mereka harus tangani sebagian. Dan salah satu kompensasinya adalah dengan bekerja. Nah, saya sendiri di Syracuse University, ini salah satu private university ya. Jadi SPP-nya lumayan mahal, dan kebetulan saya dapat assistantship dari tahun pertama sampai tahun ketiga, dan sekarang saya dapat beasiswa tambahan 1 tahun lagi beasiswa Fulbright, jadi saya tidak perlu bekerja sekarang, ya. So, IAI itu jangan khawatir ya, IAI itu negosiasinya tingkat tinggi, ya. Dan jangan khawatir kalau kalian kerja paruh waktu itu akan sangat bagus di CV. Jangan takut, siapa takut kerja, bisa nggak membalance antara kerja dengan kuliah. Tapi pada akhirnya semua bisa dikerjakan. Jadi positive thinking ya, embrace the opportunities. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Melvi. Pertanyaan selanjutnya ini tidak ditujukan ke siapa-siapa, tapi saya rasa ini bisa diajukan ke Bu Lilis ini sepertinya, pertanyaan umum. Pertanyaannya dari Tengku Riyad Syah. Apakah beasiswa ini ada kekhususan untuk orang atau dosen dari Aceh? Itu pertanyaan pertama dari Tengku Riyad Syah. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Vic Estomago dari Filipina yang sedang belajar di Unsia. Dia bertanya tentang I would like to ask if they are also offering scholarship for people from Philippines. Ya, untuk beasiswa yang khusus masyarakat Aceh itu namanya adalah BPSDM, ya. Pengetahuan saya itu khusus untuk masyarakat Aceh. Tetapi kalau untuk beasiswa yang lain seperti LPDP atau Fulbright open untuk semuanya. Ada satu daerah di Aceh itu namanya Singkil. Di daerah Singkil itu ada namanya LPDP afirmasi. Ini program yang juga khusus untuk beberapa wilayah tertentu, daerah tertinggal. Itu pengetahuan saya tidak banyak yang mendaftar, jadi teman-teman yang di daerah Singkil, ini harusnya dijadikan kesempatan emas ya untuk meraih beasiswa yang istilahnya chance untuk mendapatkan harusnya lebih besar. Pertanyaan kedua, beasiswa untuk yang Filipina ya? Ya. Sama seperti Kak Melvi, program Fulbright yang sudah disebutkan, Fulbright itu tersebar di banyak negara, dan saya yakin sekali juga ada di Filipina. I think you may answer that in English because. Oh yeah, sorry. Yeah, so sorry Kak. I totally forgot. Yeah. Yes. Again, like Fulbright is actually offered to many countries, to students from many countries, and I believe it includes Philippines. You might want to check, like with Fulbright Commission, whether in which city it is located. In here in Indonesia, we kind of the program is over in Aminah Jakarta. Yeah. So in addition to Fulbright, if you want to find out more about financial opportunities, scholarships, or financial aid, try to contact Advising Center, Education USA Advising Center Philippines. If you want to find out where or which kind of, what the email, you can send me the WhatsApp or send me an email, or you can also Google directly from educationusa.state.gov. And then you can click Find Advising Center. You can click Philippines, and I believe it will pop up the location and the name of advisor. Okay. And also, I have friends
Fulbrighter from Philippines, I can connect you with her. You just, send your email address and connect you guys. And saya tambahkan sedikit. In English, Pak. Hah? In English ini, pertanyaannya in English. Oh, oke. Iya, dia jadi campur-campur. Jadi nambahin. Yeah. I mean, if you have like limited scholarship, when you apply, don't worry. When you get there, the university usually provide additional scholarship for students in that university. So it's like as an education program, like every month they send links that just only the scholarship just only provided for students in that school. So don't worry. I mean, if you get like just like partial scholarship at the first semester or second semester, but when you get there, you will get like more opportunities. Ya, jadi untuk yang lain juga tadi tambahan sedikit, misalnya takut kurang beasiswa nanti dan lain-lain, jangan khawatir. Ketika sampai di sini ada beasiswa khusus untuk mahasiswa di kampus dan juga di program kita itu ada khusus. Jadi khusus email kita aja yang masuk dan yang lain tidak bisa apply. Jadi ada additional scholarship biasanya. Thank you. Ya. Ini energi sudah melemah karena tengah malam ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Ini kita targetkan selesai dua pertanyaan lagi lah. Don't worry. Ini ada pertanyaan yang saya jamak. Ini ada dua pertanyaan yang saya jamak. Ini dari Nurul Sahira, kemudian dari Cut Noviantika, kemudian yang bertanya hal yang sama. Ini tentang CV. Ini mungkin pertanyaan bagaimana memperbagus CV, apakah dengan kegiatan yang sudah pernah diikuti seperti pertukaran pelajar ataupun kegiatan volunteering itu bisa ditambahkan untuk memperbagus CV. Silakan siapa saja, Bu Melvi, Pak Andri ataupun Bu Lilis mungkin mau memberikan singkat jawaban. Sepertinya Bu Lilis tadi menjelaskan tentang CV personal statement itu backup. Bu Lilis gimana Bu Lilis? Untuk tentang memperbagus CV ya, apakah kegiatan yang dulu volunteering activity ataupun exchange program itu bisa ditambahkan ke CV? Iya, saya rasa semuanya bisa ditambahkan sesuai dengan semakin relate dia dengan bidang studi kita, itu tentu akan menambahkan kualifikasi kita. Misalnya katakanlah kita ketika ini statusnya mahasiswa, it's always good to kind of mengikuti kegiatan-kegiatan seminar ataupun membuat project yang nantinya bisa ditambahkan di CV kita. Itu bagian akademiknya. Dalam mendaftar ke universitas kampus, elemen yang akan dilihat itu tentu bukan hanya bagian akademik saja. Sepengetahuan saya itu Amerika Serikat dan universitas menggunakan holistic approach, yang artinya mereka mempertimbangkan semua aspek akademik dan juga personal. Dari segi personal, disinilah poin penting tentang volunteer yang nantinya bisa diupdate. Untuk CV sendiri, ada beberapa poin yang bisa dimasukkan ke situ, misalnya riwayat pendidikan, research, kemudian kegiatan project, ya, publikasi, dan saya yakin termasuk salah satunya itu ada kegiatan volunteer. Bagaimana kalau kegiatan volunteer itu tidak berkaitan dengan bidang studi kita? Boleh saja ditambahkan, apalagi kalau misalnya selama kita mengikuti kegiatan itu, kita memiliki peran yang katakanlah bukan hanya menjadi anggota, tapi bisa, say for example, ketua bagian ataupun misalnya ketua pelaksana. Nah, itu akan menunjukkan kualifikasi kita sebagai leader. So, boleh saja ditambahkan mengikuti tahun, dan dalam penulisan CV, saya rasa yang kesalahan yang paling sering dilakukan adalah orang menulis detail yang kadang-kadang tidak penting. Misalnya, riwayat pendidikan dari SD, you don't need that. Dan tentu juga seperti status perkawinan mereka tidak melihat itu, dan salah satu lagi foto.
ketika mendaftar ke universitas, you don't have to send your photo, karena juga dalam mengirim beasiswa kan, ada beasiswa yang meminta tapi ada juga yang tidak. So untuk universitas, my suggestion you don't need to have to put your photo di dalam format CV kita. Saya rasa itu mungkin ada tambahan dari Kamelku. Ya, mungkin pengalaman pribadi ya. Saya ketika melamar S2 itu Fulbright itu banyak terlibat di BEM dan PEMA. Dan itu salah satu penilaian yang penting, dan juga kalau misalnya kalian pernah ikut kompetisi essay, itu juga menjadi salah satu hal yang menarik dari kamu. Jadi apapun yang kamu ikuti, coba dilihat dulu kira-kira mana yang relevan. Intinya jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu ya, tapi sesuatu yang punya jiwa ini lah, jiwa sosial, jiwa volunteer ya, seseorang yang aktif ya. Oke, mungkin terakhir tambahan sedikit. Tadi sudah semua, cuman yang juga istilahnya kita ini mengirim aplikasi itu juga seperti pancingan. Jadi make sure ada sesuatu yang hook up ya. Jadi itu yang harus diingat. Jadi hook up itu ya kira-kira yang memancing pemberi beasiswa itu menangkap Anda gitu loh. Jadi apa yang spesial itu yang harus selalu diingat. Dan juga saya ingatkan lagi pengalaman itu yang social working public service itu di Amerika sangat-sangat dipertimbangkan. Kalau apapun kegiatan sosial itu usahakan ada sedikit kegiatan apa aja itu membutuhkan bahwa kita aware dengan keadaan dan juga respect, itu sangat nilai plus di sini. Jadi ya itu tambahan sedikit. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini kita sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuma tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih di sini ada pertanyaan tentang bagaimana kuota, berapa jumlah kuota dan sebagainya, itu saya rasa bisa nanti untuk terus memantau website masing-masing pemberi beasiswa, ataupun bisa juga menanyakan langsung ke Education USA. Biasanya informasinya update di sana tentang terutama yang terkait dengan masalah sekarang yang tentang kuota, kaitan dengan kuota beasiswa terkait dengan pandemi ini, apakah ada penurunan kuota dan sebagainya. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pembicara pada hari ini, Bu Melvina, Pak Adriansyah, dan juga Bu Lilis. We wish having very best of luck, terutama untuk Bu Melvina dan Pak Adriansyah untuk studi PhD-nya. Semoga bisa menyelesaikan tepat waktu, dan juga amin. Very best of luck untuk kita semua, terutama bagi yang ingin memburu beasiswa sehingga bisa mewujudkan impiannya untuk belajar di Amerika Serikat, baik itu master ataupun PhD, insya Allah. Nah, ini ada pesan sponsor dari panitia sebagai penutup. Jangan lupa nanti link formulir untuk dapat sertifikat itu jangan lupa mengklik lagi link formulir untuk mendapatkan sertifikat. Itu nanti akan disampaikan di komentar. Ini dibilangnya di komentar oleh kantor urusan internasional. Jadi untuk sertifikat urusannya nanti ke kantor urusan internasional ya. Jangan lari ke Bu Melvi, jangan lari ke Pak Adrian. Pilih kalau saya untuk tidak menyediakan sertifikat. Sertifikat nanti dikeluarkan oleh kantor urusan internasional Malaysia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ya, kita akhiri pertemuan virtual pada hari ini. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.